Halo Cebol Mania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola. Marcus Rashford terima penghargaan NBA dari Pangeran William. Marcus Rashford menerima penghargaan NBA dari Kerajaan Inggris yang diwakili oleh Pangeran William. Rashford menerima penghargaan ini karena aksinya yang melakukan kampanye melawan kelaparan di tengah pandemi. Penghargaan tersebut dilaksanakan di Kastil Windsor, Berkshire pada Selasa pagi waktu setempat. Rashford menerima penghargaan itu bersama dengan sang ibu Melanie Rashford. Rashford pun merasa sangat tersanjung setelah menerima penghargaan NBA yang diberikan langsung oleh Pangeran William. Pemain berusia 24 tahun itu tidak menyangka akan menerima apresiasi ini. Ini bukan pertama kali bagi Rashford untuk dapat gelar bergengsi di Inggris. Sebelumnya, ia juga mendapatkan gelar doktor kehormatan dari University of Manchester pada bulan lalu. Aston Villa serius inginkan Steven Gerrard. Aston Villa resmi memecat Dan Smith setelah kalah 0-1 dari Southampton pada Sabtu kemarin. Kekalahan kelima beruntun tersebut membuat Aston Villa terdampar di posisi ke-16 klasmen. Kini, menurut The Guardian, bahwa pihak Aston Villa sangat tertarik dengan Steven Gerrard. Meski begitu, Gerrard saat ini masih menangani Rangers dan terikat kontrak panjang hingga 2024. Ketertarikan Villa muncul karena catatan mentereng Gerrard bersama dengan Rangers. Tercatat, Gerrard mampu membawa Rangers menjadi kampiun Liga Skotlandia musim lalu sekaligus menghancurkan dominasi Celtic. Bahkan, Gerrard juga mampu membawa Rangers berbicara banyak di kancah Eropa. Namun sejauh ini, mantan kapten Liverpool itu belum angkat bicara mengenai ketertarikan Aston Villa terhadapnya. Paul Pogba diperkirakan absen hingga tahun 2022. Sepanjang musim ini, Paul Pogba memiliki peran yang krusial di skuad Manchester United. Ia menjadi salah satu pemain yang performanya paling mentereng di antara para pemain setan merah. Pada jeda internasional kali ini, Pogba pun dipanggil ke timnas Prancis. Namun sayang, ia dipulangkan lebih cepat karena mengalami cedera. Dilansir oleh L'Equipe, Pogba mengalami cedera paha di sesi latihan. Kabar buruknya, cedera itu dikabarkan tergolong cukup parah. Pogba diperkirakan baru bisa pulih sekitar 8 sampai dengan 10 minggu. Itu berarti sang gelandang baru bisa comeback di awal tahun 2022 mendatang. Absennya Pogba di lini tengah MU jelas menjadi pukulan berarti bagi setan merah. Apalagi saat ini setan merah tengah terpuruk dengan hanya meraih 1 kemenangan dalam 5 laga terakhir IPL. 3 pemain Barcelona bakal ditendang Xavi di Januari. Xavi Hernandez resmi diperkenalkan ke publik sebagai pelatih baru Barcelona pada Senin kemarin. Mantan pemain Blaugrana itu kembali ke klub lamanya guna menggantikan Ronald Koeman yang dipecat. Datang ke Camp Nou, Xavi dihadapkan pada situasi sulit di mana Barca sedang terperosok ke peringkat ke-9 klasmen Liga Spanyol. Perombakan pun kabarnya akan dilakukan Xavi untuk membenahi Barcelona. Menurut Fitch-Hughes, Xavi Hernandez sudah memilih 3 nama yang akan ia lepas di bursa Januari. Ketiga pemain tersebut adalah Samuel Umtiti, Luuk de Jong, dan Neto. Datangnya Xavi diprediksi akan memberi banyak kesempatan kepada para pemain muda. Xavi sendiri dikenal begitu menyukai talenta asli Barcelona, sebagaimana ia sendiri adalah alumnus La Masia. Ibrahimovic siap comeback bersama timnas Swedia. Zlatan Ibrahimovic akan meramaikan jeda internasional kali ini usai dipanggil oleh pelatih Swedia Jan Andersson. Ia akan bertanding pada 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2022. Ibrahimovic pun mengaku antusias mengenai dirinya yang tak lama lagi akan comeback. Sebagaimana diketahui, penggawa AC Milan itu sempat absen selama 5 tahun dari timnas Swedia. Di umurnya yang menginjak 40 tahun, Ibrahimovic kembali dipercaya membantu Swedia pada 2 laga tandang. Swedia akan menghadapi Georgia pada Jumat esok dan Spanyol pada Senin mendatang. Sembari bercanda, Ibrahimovic mengutarakan kebahagiaannya pada jumpa pers jelang menghadapi Georgia. Ia merasa bangga kepada dirinya sendiri lantaran bisa bermain di level internasional pada usia senja. Lionel Messi dipanggil Argentina, PSG siap melapor ke FIFA. Sebelumnya, manajemen PSG dikabarkan kesal dengan tindakan timnas Argentina yang nekat memanggil Messi meski sedang cedera. Messi sendiri memang sudah absen dalam 2 laga terakhir PSG. Ia tidak nampak pada laga keempat Liga Champions kala PSG bermain imbang 2-2 kontra RB Leipzig. Pemain 34 tahun itu juga absen ketika PSG menang atas Bordeaux pada pekan ke-13 Liga Prancis. Pochettino tidak memainkan Messi lantaran sang bintang masih dalam tahap pemulihan pada cederanya. Meski begitu, pada jeda internasional kali ini, Argentina tetap memanggil Lionel Messi. Direktur olahraga PSG Leonardo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan segala cara untuk menghentikan kepergian Messi. Bahkan, mereka siap melapor ke FIFA demi membantu menengahi kasus ini.
Sule positif COVID-19, 4 pemain timnas Jerman ikut dikarantina. Kabar buruk menghampiri timnas Jerman menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2022. Sebab 5 pemain yang dipanggil oleh Hansi Flick harus menjalani karantina oleh otoritas kesehatan Jerman. Federasi Sepak Bola Jerman menyatakan bahwa hal ini terjadi karena salah satu di antara 5 pemain tersebut dinyatakan positif COVID-19. Pemain yang terjangkit adalah bek Bayern Munchen Niklas Sule. Sementara itu, 4 pemain lainnya juga harus menjalani karantina lantaran melakukan kontak erat dengan Sule. Kelima pemain itu pun dipastikan tidak bisa berlaga di laga kontra Liechtenstein dan Armenia. Hansi Flick pun langsung bergerak memanggil 3 pemain untuk menambal absennya 5 pemain tersebut. Timnas Jerman sendiri saat ini masih berada di puncak grup J pada kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Imbas badai cedera, 2 staf pelatih Barcelona dipecat. Xavi Hernandez telah resmi menggantikan Ronald Koeman dengan kontrak sampai dengan Juni 2023. Kini, tugas berat harus dihadapi Xavi untuk membangkitkan Barcelona yang tengah terpuruk di musim ini. Tak hanya itu, skuad Barcelona saat ini juga sedang diterpa dengan badai cedera. Tercatat, semenjak kedatangan Xavi di Camp Nou, sudah ada 11 pemain Barcelona yang berada dalam ruang perawatan. Kondisi ini tentu bakal menyulitkan Xavi untuk menjalani periode awal kepelatihannya di Barcelona. Kini, Xavi pun langsung melakukan perombakan dari sisi staf medis agar kondisi pemain lebih terjaga. Dikutip oleh AS bahwa fisioterapis Joan Jobrau dan pelatih fisik Albert Roca kini dibebas tugaskan. Sebagai gantinya, Xavi membawa lagi Jaume Munil kembali ke klub setelah 2 tahun bersama timnas futsal Spanyol. Solskjaer berencana jadikan Sancho sebagai wingback. Jadon Sancho resmi bergabung dengan Manchester United di musim panas ini. Ia ditebus setan merah dari Borussia Dortmund dengan bayaran 85 juta euro. Namun sejauh ini, performa Sancho masih jauh dari kata memuaskan. Akibatnya, ia lebih banyak duduk di bangku cadangan MU sejauh ini. Kini, The Athletic mengklaim bahwa Sancho berpotensi jadi starter setelah jeda internasional. Namun, ia harus siap posisinya agak digeser. Kabarnya, Solskjaer akan memainkan Sancho sebagai wingback, sebab belakangan ia mulai mematenkan skema 352 di MU. Meski begitu, formasi ini tidak berjalan baik karena performa Aaron Wan-Bissaka. Ia disebut tidak mampu bermain dengan baik sebagai wingback, terutama saat membantu serangan. Oleh karenanya, sebagai alternatif, Solskjaer bakal menjajal Sancho yang dikenal piawai dalam mengumpan. Sergio Ramos dikabarkan mulai kembali latihan di PSG. Sergio Ramos didatangkan PSG dengan status bebas transfer dari Real Madrid pada musim panas lalu. Pemain asal Spanyol itu pun menandatangani kontrak 2 tahun bersama PSG. Namun, pemain berusia 35 tahun itu diketahui datang ke Paris dalam kondisi cedera. Bahkan hingga kini, Ramos belum juga menjalani debutnya di PSG. Situasi itu kabarnya membuat manajemen PSG merasa gerah. Mereka kabarnya ingin memutus kontrak Ramos yang digaji 13 juta euro per tahun. Kini, ada kabar baik dari Sergio Ramos. Menurut laporan Le Parisien, sang bek kabarnya sudah mulai berlatih di PSG. Ramos disebut sudah terlibat dalam sesi latihan bersama skuad PSG. Dengan kondisinya saat ini, maka Ramos diprediksi bakal bisa tampil di laga berikutnya seusai jeda internasional bulan ini. Manchester United terancam ditinggal Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo datang kembali ke MU pada musim panas ini. Ia meninggalkan Juventus demi kembali membela klub yang membesarkan namanya tersebut. Datang ke MU, Ronaldo langsung menjadi tulang punggung tim. Tercatat, sebanyak 9 gol sudah ia cetak dari 13 penampilan. Namun, performa Ronaldo tidak membantu MU berkembang. Saat ini, tim besutan Ole Gunnar Solskjaer masih tertahan di peringkat 6 klasemen Liga Inggris. Kini, menurut laporan Express, bahwa kondisi itu bisa memicu kepergian Ronaldo. Performa tim yang begitu-begitu saja dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi pemilik 5 Ballon d'Or tersebut. Jika Manchester United gagal finish di posisi Liga Champions, bukan tak mungkin Cristiano Ronaldo akan hengkang. Sebab, pemain berusia 36 tahun itu sudah menegaskan dirinya ingin juara bersama MU. Juventus batal permanenkan Alvaro Morata. Alvaro Morata merupakan pemain dengan status pinjaman di Juventus dari Atletico Madrid. Manajemen Bianconeri diketahui meminjam Alvaro Morata dengan biaya 7 juta euro atau setara dengan 115 miliar rupiah. Kedua klub memiliki kesepakatan di mana Juventus memperbolehkan mempermanenkan Morata ketika masa peminjamannya habis.
Jika ingin mempermanenkannya, maka Bianconeri wajib membayar biaya sebesar 35 juta euro. Namun kini, Juventus dikabarkan berubah pikiran. Pasalnya, pada musim ini Alvaro Morata tengah mengalami penurunan performa. Tercatat, dari 11 laga di Liga Italia, Morata baru mengemas 2 gol. Alasan lainnya, Juventus dikabarkan masih mau berhemat di tengah kondisi pandemi. Di sisi lain, Juventus juga baru saja merekrut penyerang lain yang merupakan jebolan akademi klub Moiskin.